Welcome to Let Me Learn English Together with Me. In this lesson, you are going to learn about singular and plural verb. Jadi, apa sih singular and plural verb itu? Verb adalah kata kerja. Singular adalah tunggal. Sedangkan plural adalah jamak. Jadi, singular verb berarti kata kerja tunggal dan plural verb berarti kata kerja jamak. Maksudnya apa sih, Miss? Yuk, coba kita lihat dulu contoh kalimatnya. Oke, di sini ada dua kalimat yang sebetulnya maknanya mirip, ya. Akan tetapi kontennya berbeda sedikit nih. Coba kita baca dulu. Surasawan Palace is located in Kasemen, Serang, Banten. And the second sentence, Grand Mosque and Surasawan Palace are located in Kasemen, Serang, Banten. Can you find the differences between these two sentences? Okay, the first is on the subject, ya. Di kalimat pertama, subjeknya ini hanya satu atau tunggal, yaitu Surasawan Palace. Sedangkan di kalimat kedua ada dua subjek, yaitu Grand Mosque dan Surasawan Palace. Kemudian ada lagi kah perbedaannya? Ya, perbedaan yang lain terletak pada to be yang digunakan. Pada kalimat pertama, to be yang digunakan adalah is, sedangkan di kalimat kedua, to be yang digunakan adalah are. Jadi sekarang udah ada bayangan ya, apa yang dimaksud dengan verb yang tunggal dan verb yang jamak. Kita lihat lagi di kalimat selanjutnya. Di sini ada kalimat tentang pantai, ya, yaitu Pantai Sawarna. Di kalimat pertama, Sawarna Beach offers a host of natural wonders, such as its rushing river, lush forest, rocky hills, caves, and more. Sedangkan di kalimat kedua, Karang Taraje and Tanjung Layar beaches offer a host of natural wonders, such as the rushing river, lush forest, rocky hills, caves, and more. Siapa yang bisa menemukan perbedaannya antara dua kalimat ini? Apa aja perbedaannya? Yap, pertama, terletak pada subjeknya. Di kalimat pertama hanya ada satu subjek, yaitu Sawarna Beach. Sedangkan di kalimat kedua, di sana ada dua subjek, yaitu Karang Taraje dan Tanjung Layar. Perbedaan selanjutnya terletak pada verb yang digunakan. Untuk kalimat pertama, verbnya adalah offers. Sedangkan kalimat kedua menggunakan offer tanpa imbuhan s. Di sini makna dari subject-verb agreement-nya, di mana jika subjeknya tunggal, maka verb atau to be yang digunakannya juga harus dalam bentuk tunggal. Begitu pula ketika subjeknya itu jamak, maka to be dan verb yang digunakan juga harus dalam bentuk jamak. Ini penjelasan lebih lanjut tentang singular dan plural verb. Seperti yang tadi sudah Miss bilang sebelumnya, apabila kita ingin membuat sebuah kalimat, maka kita harus menyinkronkan atau menyesuaikan antara subjek dengan kata kerjanya. Tunggal dengan tunggal, jamak dengan jamak. Nah, di sini ada contoh nih. Pertama, penggunaan to be, dan yang kedua, penggunaan verb. Seperti yang kalian mungkin pernah belajar sebelumnya ya, dalam sebuah kalimat itu ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat nominal ditandai dengan penggunaan to be, sedangkan kalimat verbal ditandai dengan penggunaan verb atau kata kerja. She, he, it adalah subjek tunggal, maka perlu menggunakan to be bentuk tunggal, maupun verb bentuk tunggal. Oke, untuk plural verbnya juga sama. Di sini ada subjek I, you, they, we. Kalian sudah tahu kalau I itu pasangannya am, you pasangannya are, begitu pula dengan they dan we. Dan untuk kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk asli, bentuk pertama. Tidak ada imbuhan s, es, ing, ed, maupun lain sebagainya. Dia hanya kata kerja bentuk asli yang bisa kalian cari di kamus. Nah, jadi dalam mengubah bentuk plural ke singular, ada beberapa aturan yang perlu kalian ikuti. Tadi kan kalian juga udah ngeliat ya, ada perbedaan. Kalau watch, jadinya watches ditambahnya es. Sedangkan like hanya tinggal ditambah es saja. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dia rules-nya. Rules yang pertama, ada kata-kata yang hanya ditambah imbuhan es. Rules yang kedua, ada kata-kata yang ditambah imbuhan es. Rules yang ketiga, kata-kata yang ditambah imbuhan ies. Bagaimana cara mengetahuinya? Untuk kata kerja yang ditambahkan imbuhan s itu sangat banyak. Jadi lebih baik kalian menghafal aturan yang menambahkan imbuhan es serta menambahkan imbuhan ies saja.
karena mereka cenderung lebih sedikit. Oke, rules yang kedua ini penambahan ES. Ya, untuk penambahan ES dilakukan pada kata-kata kerja yang berakhiran huruf O, S, X, Z, C, dan Sh. Contohnya apa, Miss? Silakan dilihat sendiri. Di sini Miss jelaskan satu ya. Di sini ada kata go yang berakhiran dengan huruf O, maka kalian harus menambahkan ES di akhirnya. Apabila kalian membuat sebuah kalimat dengan subjek yang tunggal. Jadi yang perlu diingat di sini, kalau kalian buat kalimat dengan subjek yang jamak, kalian tidak perlu mengubah bentuk verbnya ke bentuk singular, nggak usah ditambahin S, ES, dan lain-lain. Apabila kalian membuat sebuah kalimat dengan subjek yang singular atau tunggal, satu, nah itu baru subjek dengan verbnya harus disesuaikan. Verbnya harus diubah ke dalam bentuk singular yang ciri-cirinya ada SS-nya, gitu ya. Contoh lainnya bisa kalian baca sendiri, di sini ada fix, catch, miss, buzz, finish. Nah, untuk rules yang ketiga ini penambahan imbuhan IES di belakangnya. Hal ini dilakukan apabila kalian menemukan sebuah kata kerja yang berakhiran huruf Y, namun sebelum huruf Y adalah huruf konsonan. Tahu kan pastinya huruf konsonan itu apa? Huruf konsonan adalah huruf selain huruf vokal. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Jadi, selain A, I, U, E, O disebut dengan huruf konsonan. Coba kita lihat contohnya di sini. Ada kata accompany. Accompany berakhiran dengan huruf Y. Namun, sebelum huruf Y, kalian menemukan huruf N yang merupakan huruf konsonan. Jika menemukan kata yang seperti ini, maka kalian harus meluruhkan huruf Y-nya dan kalian ganti I. Setelah itu, kalian tambahkan ES. Jadi accompanies. Ya. Ingat, sebelum huruf Y-nya adalah huruf konsonan. Selain A, I, U, E, O. Kemudian, bagaimana, Miss, apabila sebelum huruf Y-nya merupakan huruf vokal? Apabila kalian menemukan kata seperti itu, maka kalian tinggal menambahkan huruf S saja. Contohnya mana, Miss? Contohnya, lihat di bagan yang ditambah huruf S. Di sana ada kata play. Kita hanya tinggal menambahkan huruf S saja, karena sebelum huruf Y-nya adalah huruf A, yang merupakan huruf vokal. Sampai sini gimana? Paham atau enggak? Kalau sudah paham, silahkan kalian latihan ya. Di sini ada 10 kata berbentuk plural atau bentuk jamak, dan kalian diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk tunggal atau singular. Oke, silakan tulis di kolom komentar ya jawabannya untuk latihan kalian. Maybe that's all for today's lesson, and thank you. See you again.